dapat gaji. Nah, satu lagi, kalau mau dapat beasiswa nggak ada yang gratis sekarang ya. Harus ada kegiatan. Nah, kegiatan ikut pertukaran pelajar, dapat duit, ya, yang dikelola oleh Kemendikbud. KM, kampus mengajar, ikut, dapat duit. Nggak ada sekarang beasiswa yang gratis, ikut PKM, lolos, dapat. Nggak ada yang dikasih percuma seperti itu. Semuanya dalam bentuk kegiatan. Nah, kami juga mengharapkan kalau mau PLB dapat juara lagi, berprestasi lagi, kalian harus nyumbang. Karena 80% sumbangan yang paling besar itu di diri mahasiswa. Tadi kalian ikut lomba-lomba juara nasional, makanya Hima Ibu katakan semua perlombaannya harus nasional. Kalian juara nasional masuk ikut, menjang ikut kita. Dan apalagi tulisan ikut esai, masuk ke ini kita juga, ya. Kalian kalau berprestasi berarti bisa melamar jadi asdos tadi. Berminat semuanya jadi asdos? Insya Allah berminat. Siapa yang nggak berminat? Kalau berminat dari sekarang itu bahasa Inggris ada, orang lesnya online sekarang bahasa Inggris. Karena sejak COVID semuanya orang udah berpikirnya ke IT. Ya, oke Widya. Oke Bu, tadi kan kita berbicara tentang asisten dosen. Nah di sini untuk dari jurusan PLB sendiri, apakah sudah ada calon ataupun pandangan dari Ibu mengenai mahasiswanya yang akan dioper untuk jadi asisten Ya dosen? kalian melamar lah, kan dibuka webnya UNP. Ya, buka webnya UNP, apa saja syaratnya itu. Harus ada rekomendasi dari jurusan. Nah, antarkan bahan kalian ke Pak Budi nanti. Penting tadi TOEFL ya, karena kita butuh yang TOEFL itu. Kita butuh yang memang pintar nulis artikel, bukan nulis surat cinta ya. Kalau ngajar mah gampang kalian udah biasa jadi diskusi kan. Teman-teman, hari ini kita buka diskusi, udah biasa kalian yang itu kan. Ibu yakin kalian semua mahasiswa PLB itu pandai ngajar semuanya. Benar nggak? Karena kan ilmu kan dari kalian semua, 75% dari kalian semua. Kalian jadi asistennya. Dosen duduk aja kan mendengar, nanti udah hampir 30 menit berakhir baru ditambah sama dosennya. Benar nggak? Nah, jadi kalau syarat mengajar itu nggak Ibu ragukan lagi. yang dua itu aja, IPK, ya kan, bahasa Inggris, terus kalian memang jago menulis gitu, bukan jago untuk plagiat ya, jago untuk menulis artikel. Oke, Widya, bermedia juga. Nah Bu, tadi kan ada juga tentang asisten dosen itu minimal syaratnya itu di semester 5. Nah, apakah itu nanti akan ada pengaruhnya juga dengan perkuliahannya nanti? Ya enggak lah. Nanti dia jadi asistennya ya di mata kuliah yang dia ambil atau mah. Benar enggak? Iya, benar Bu. Jadi kalian tamat kalian itu 2018, kalau 2015 tamatnya sekarang terakhir nih Juni nih. Itu 2015. 2016 berarti 2023. Berarti berapa tahun tuh? 4 tahun? 5 tahun? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 tahun jatah S1 itu. Tapi di kurikulum kita 3,5 tahun ya. Silakanlah kalau kalian berminat, punya kompetisi, memang punya potensi, terus ada yang kami minta tadi boleh. Nanti antarkan ke Pak Budi. Tapi buka dulu webnya PIP ya, webnya UNP ya, yang untuk asdos itu. Oke, Widya. Oke Bu, nah berbicara tentang bentuk dukungan dari jurusan untuk mahasiswanya, ada juga Bu yang nanya tentang mahasiswa
seperti musola dan Ya, toilet di Widya, ulang depan lagi musola Widya, itu, Bu. sinyalmu Itu putus-putus apalagi? tadi. Ulang lagi Widya, sinyalmu putus-putus barusan. Oke, baik, Bu. Tadi kan sudah membahas tentang bentuk dukungan dari jurusan terhadap mahasiswa baik untuk berprestasinya. Nah, ada juga yang nanya nih, Bu, tentang fasilitas di jurusan seperti misalnya WC di depan musola itu, Bu, tentang toilet. Apakah ada perkembangan nantinya untuk direhab kembali, Bu? WC mana yang mau direhab? Toilet yang di depan musola, Bu. Kenapa mau direhab? Udah sebagus itu, apanya mau direhab lagi? Tinggal lagi kalian yang pengguna WC, tolong jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Termasuk musola. Seharusnya musola bukan tugas kami. Hima ini, HMJ, mana sesi kerohaniannya? Mana suara azan? Saya nggak pernah mendengar suara azan. Dulu masa HMJ dulu, saya mendengar suara azan itu. Azan lohor, azan asar. Sekarang mana? Nggak ada. Jadi makanya WC itu di hari Sabtu ditutup, orang lain kan 24 jam nanti masuk ke WC. Mending dia mah udah pakai disiram, ini nggak disiram, kasihan si CS. Musola juga kenapa ditutup? Ada anak himah kah sholat di sana? Nggak ada. Kemana anak himah sholatnya? Nggak pada sholat semua anak himah. Kalianlah yang menghidupi sesi kerohanian itu. Iya kan? Kenapa hima dulu bisa ada terdengar suara azan setiap lohor, apalagi sekarang momen bulan Ramadan, nggak ada ibu malahan. Nggak mungkin juga lah ibu yang mengurus itu musola, ya kan? Sekarang udah ada tuh, udah karpet. Kami memang sekarang ibu sudah gulung karena memang musola kita itu kalau udah hujan masuk air, ya kan? Karena gulung aja, karena kalau di laundry mahal banget gitu biayanya. Kemarin udah yang sholat, ibu lihat itu anak angkatan 2021, 2 orang. Himanya nggak ada yang sholat di sana. Nah untuk WC itu udah bagus tuh 2 tuh, ada WC laki-laki dan WC perempuan. Tinggal kalian jaga kebersihannya. Kalau udah buang air besar, buang air kecil, siram. Ya, siram. Jangan sampai tuh CS tuh teriak terus tuh. Aduh ada yang buang air besar nggak disiram, Bu. Padahal air di situ air pam itu. Kalau di sini istilahnya air simas katanya. Itu air pam itu. Jadi tolong jaga kebersihannya. Terus lagi nanti kita itu akan ada WC ramah disabilitas, ya. WC ramah disabilitas yang di sebelah hima itu. Yang di sebelah hima, yang di sebelahnya ruang seminar itu ada WC, akan dibuat WC ramah disabilitas untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda, ya kan, atau yang menggunakan krek. Nah, nanti di sana WC-nya, jadi terpisah dengan WC-nya. Karena kalau WC yang dekat musola itu direhab nggak mungkin gitu, karena musola mau dikemanakan gitu. Ya, musola mau dikemanakan. Kita juga udah minta sekarang bantuan dari pihak fakultas untuk merehab musola, tapi nggak tahu apakah fakultas mau gitu. Paling kurang catnya saja, plafonnya saja. Ya. Tapi kita udah bangga lah, ya kan, kita tuh punya musola. Jadi kalian tuh tolong ya, anak sesi kerohanian, sebagai Bapak Wali Kota, Ibu mau mendengar besok itu ada azan asar dan lohor. Coba cek sound lagi, udah bagus enggak itu sound sistemnya gitu. Ya, kita itu mukena kita cuciin itu mukena itu. Jadi sekarang kita cuma berani letakin 2 mukena di sana. Jadi bagi, nah juga memang kegiatannya juga udah nggak sampai jam 5 ya. Saya yakin habis Lebaran kegiatan kita akan full itu. Jadi HMJ tolong ya, musola digiatkan lagi ya. Nah WC itu WC memang untuk yang lain akan dibuka dari jam 7 sampai jam 4.
Tapi karena bulan puasa sampai jam 3 kebetulan memang tidak ada perkuliahan setelah itu. Kenapa ditutup? Karena akses kita, masyarakat di sini bisa numpang basah, masyarakat numpang pipis di kita kan. Terus juga hewan-hewan berkaki 4 suka ke sana, jadi kita tutup, dikunci sama cleaning service. Jadi akan dibuka lagi di hari Sabtu sampai jam 11. Nah, sekarang karena ada yang bekerja, WC itu tetap dibuka ya, karena kan ada lagi ngerehab gedung, jadi WC tetap dibuka. Jadi kalian mau ke kamar mandi ya silahkan aja, mau ke belet sekarang silahkan saja. Air kita tidak bermasalah air ya. Ya gitu Widya ya, jadi yang WC itu enggak, itu baru katanya itu masanya siapa itu? Masanya ketua jurusan sewaktu Ibu lagi kuliah di Bandung, masanya Pak Asep itu WC itu. Jadi kita akan buat WC yang ramah disabilitas 1 nanti. Oke Widya. Jadi mahasiswa semuanya yang punya prestasi pintar olahraga itu silahkan. Sekarang lapangan bola volinya udah dikasih jaring ya. Karena memang sebelum dikasih jaring Ibu teriak, kenapa teriak? Aduh bolanya nanti kena atap, bolanya kena kaca, kena untuk minta universitas itu berurai air mata sampai air mata keluar darah ya untuk meminta gitu. Nah, sekarang udah dikasih jaring, ya silahkanlah kalian olahraga. Ya, silahkan yang punya apa mau kayak Alia punya bidang bulu tangkis silahkan. Terus kalian kepingin juga memperdalam ilmu karate-nya silahkan atau ikut ya untuk mahasiswa. Silahkan. Mau terus Pak Budi juga untuk mengelola yang musik ya silahkan. Kita punya seperangkat alat musik ya. Walaupun itu untuk mata kuliah bina persepsi bunyi irama silahkan. Kita juga sebenarnya ada alat olahraga satu lagi treadmill itu, tapi nanti juga kita akan berdayakan. Nah, khawatir kemarin mahasiswa Hima udah mulai kan ada senam hari Jumat, tapi tiba-tiba pada kesurupan, ibunya khawatir. Jadi gimana tuh HMJ? Habis Lebaran ada lagi? Apakah ada lagi senam massa? Asal jangan ditambah plus kesurupan saja ya. Habis Lebaran. Jadi silahkan saja. Memang mahasiswa itu dituntut di kampus itu untuk selain berprestasi di akademik, berprestasi juga di bidang yang lain. Videonya terlempar. Cek Bu. Terlempar. Sok, apalagi mau ditanyakan Widya? Boleh, yang lain boleh bertanya ke Ibu, mahasiswa yang lain. Ya, satu lagi Bu. Ini. Kemarin ada juga yang nanya Bu, kan melihat kondisi kampus kita sekarang sudah banyak perbaikan Bu, entah itu ruangan kelas ataupun ruangan yang lainnya. Nah, apakah kayak misalnya di ruang kelas itu Bu kan ada mau pembangunan lagi kan Bu, mau direhab. Apakah nanti fungsinya bakal sama Bu? Untuk apakah bakal berganti menjadi ruang kelas atau yang lain? Enggak, kalau ruang kelas ya tetap ruang kelas satu mah. Jadi ruang kelas kita itu kita minta kaca nako diganti dengan kaca yang permanen ya. Terus dicat. Terus tapi kita aksesibilitas kita yang mau pakai kursi roda itu udah bagus bisa itu. Jadi tetap itu ruang kelas, nggak akan mau kita fungsikan kemana, enggak. Tetap itu jadi ruang kelas. Jadi bertahap. Jadi baru 5 kelas yang direhab, yang di kelas dekat perpustakaan sama kelas yang dekat WC itu 5. Kita berharap kelas yang di bawah mungkin ya yang namanya minta itu jangan banyak-banyak, minta itu sedikit-sedikit. Kalian juga minta banyak-banyak ke orang tua pasti marah orang tuanya kan. Jadi mintanya sedikit. Tahun sekarang, besok kita minta lagi. Jadi kayak gitu.
Sehingga kampus kita ini, karena bangunan kampus kita ini kokoh ya, kita malah nggak sedih kalau dibobok. Bangunan kita ini kokoh, bangunan kita ini udah di anti gempa. Bangunan gedung kita ini anti gempa, karena gempa yang dahsyat kemarin, kita bangunan kita aman-aman saja. Cuman di atasnya saja dimakan rayap. Ya, karena banyak pohon ya, banyak pohon jadi wajar banyak rayap. Itu sengnya saja, seng yang setebal itu udah nggak ada sekarang jual. Itu kata tukangnya. Ini keren banget nih Bu, sengnya udah nggak ada yang jual Bu setebal ini. Saya bilang ya tahun 87 dibangun. Berarti udah berapa tahun tuh? Kalau udah lahir belum 87? Masih di alam mana kaliannya ya? Jadi kalau terganggu, jadi mohon maaf terganggu kalau sekarang lagi perbaikan. Begitu juga asrama, dari asrama sampai ke depan dekat rumah Pak Aris akan ada dibuat jalan mirip kayak Unan itu jalannya nanti tuh, ya. Jadi kalau ada anak asrama di sini yang punya motor, pindahlah ke kampus, simpen. Kebetulan di samping di belakang ini ada parkiran yang terlindung itu, terus kalian gerombok kunci. Insya Allah aman. Ya, yang ini bagi yang tinggal di asrama nih ya, pindah ke sini parkirannya. Terus di asrama lagi, kalau seandainya memang air nggak ada, pindah mandi dulu ke musola. Kami juga, saya, Pak Jo, Pak Haris juga sama kami lagi krisis air ya. Jadi jangan lo buat status krisis air, karena memang belum pernah terjadi kita krisis air. Baru tahun sekarang kita krisis air. Biasanya itu air walaupun orang kemarau dimanapun paling banyak. Dan anak asrama ada nggak anak asrama di sini? Nggak ada. Ada nggak sih anak asrama di sini? Ada, Bu. Ada. Nah, siapa Yoga? Anak asrama? Iya, Bu. Nah, Yoga, Ibu juga dulu tinggal di asrama Yoga. Sewaktu krisis air, kami pergi ke sungai dekat itu Igasar itu. Kami jadi putri duyung di sana, mandi di sana. Mandi pakai sarung. Jadi yang nggak pernah ngalami mandi pakai kain sarung, nggak pergilah ke sungai yang di ujung Igasar itu. Pakai kain sarung mandinya. Kalau airnya masih krisis, datang ke musola ya. Itu kita buka WC 2 itu bukanya 24 jam sekarang. Jadi karena dia pump, sepanjang air pump tidak macet, itu bisa dimanfaatkan. Ya, jadi janganlah risau ya, nggak ada air, di mana mandi, jangan. Semuanya mengalami krisis air sekarang ya. Ibu aja kalau masak pakai air aqua, mandi ibu ngangkat air. Ibu nggak pernah ngangkat air, angkat air. Ibu sehari sampai 10 ember angkat air. Ya,